الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصافي من قلقي وقليل أدى الأمانة وبلغ رسالة ونسأل الأمة وتركنا المجد البيضاء ليلها كنهرها لا ينهال لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، يا أيها الناس إني أوصيكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang dapat mewakili nikmat, tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada yang dapat menjelitkan kita dengan dia. Nun jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita tidak pernah bersama dengannya, kita tidak pernah melihat raut wajahnya, tapi dia selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk meningkatkan iman, takwa, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan iman itulah kita dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu, hai para pemilik iman. Alhamdulillah, dengan takwa itulah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, dengan syukur itulah Allah menjanjikan penambahan nikmat bagi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Semoga dengan iman, takwa, dan syukur itu, Jumat yang kita tunaikan di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat yang terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan dalam hidup kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling istimewa. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, di mana Allah menciptakan malaikat hanya diberikan akal. Allah menciptakan hewan hanya diberikan syahwat. Allah menciptakan syaitan hanya diberikan hawa nafsu. Tapi manusia diciptakan Allah
diberikan akal, syahwat, dan hawa nafsu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang mulia dan insan kamil. Namun demikian, manusia bisa seperti malaikat ketika dia bisa menguasai akalnya. Manusia bisa seperti hewan ketika dia mengikuti syahwatnya. Dan manusia bisa seperti syaitan ketika dia mengikuti keinginan dan memperturutkan hawa nafsunya, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tapi kalau dia tidak mengikut perintah Allah, thumma radadnahu asfala safilin, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang terendah dari yang terendah, fid darkil asfali, tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah, tempat yang tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebagai makhluk ciptaan Allah dalam bentuk terbaik, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 permata, ada 4 mutiara yang Allah titipkan dalam tubuh manusia. Lalu apa saja permata yang Allah titipkan dalam tubuh manusia itu? Permata pertama yang Allah titipkan dalam tubuh manusia adalah fal aqlu, akal. Dengan akal inilah kita bisa menimbang, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu memisahkan antara hak dan batil yang ada di dalam tubuh manusia. Akal merupakan pedoman untuk mencari kebenaran di dunia ini, untuk hidup mulia di tengah-tengah manusia, hidup mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permata kedua yang Allah titipkan dalam tubuh manusia adalah ad-din, agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan manusia, mengarahkan akalnya untuk menerima hal yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Watmamtu alaikum ni'mati. Telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Waraditu lakumul Islam madina. Dan aku redai Islam itu sebagai agamamu. Inna dina indallah Islam. Agama yang diredai Allah, agama yang diterima Allah adalah Islam. Satu-satunya agama yang akan membawa kita, menuntun kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permata ketiga yang Allah titipkan dalam tubuh manusia adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan akal perilaku manusia, untuk membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu untuk meninggalkan perintah agama. Malu ketika tidak berbuat baik. Dan malu untuk berbuat maksiat.
dan malu ketika membawa dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa malu ini, permata ini yang Allah titipkan dalam tubuh kita hilang sekejap dalam hidup kita. Permata keempat yang Allah titipkan dalam tubuh manusia adalah al-amalu salihah, amal saleh. Amal saleh merupakan perbuatan yang patut dan baik, yang patut kita contoh dalam agama, yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya, yang mencerminkan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencerminkan sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi faly'amal amalan shalihan. Siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, rindu dengan Allah, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Amal saleh satu-satunya bekal yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa malu itu sudah melekat dalam tubuh kita, maka kita harus mensyukuri dan menjaganya dengan baik. Kalau tidak, yuziluha arba'atu asya. Permata itu akan hilang, akan lenyap dalam tubuh kita. Kalau kita tidak pandai mempergunakannya, maka kita akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Lalu, apa yang membuat permata itu hilang dari dalam tubuh manusia? Fal-ghadabu yuzillul aqalu. Marah, kemarahan dapat menghilangkan akal. Wal hasadu yuzillud din. Hasad, iri, dengki dapat menghilangkan agama. Wa tama'u yuzillul haya'u. Tamak, rakus, serakah dalam hidup kita dapat menghilangkan rasa malu. Wal ghibatu yuzillul amalu salihah. Ghibah, menggunjing, mengumpat bisa menghilangkan amal saleh. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata, mutiara yang Allah titipkan dalam tubuh kita, dalam hidup kita ini, untuk menjadi insan yang mulia, pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam kategori muttaqin, orang yang memiliki ketakwaan, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil basar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا بالايمان ومتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنة والإيمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام، ونور قلوبنا بنور الإيمان، ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن، ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن سد مستقر ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.